Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai semaian yang saya semai, dan ini kutilang parah. Jadi perhatikan hal-hal yang saya sampaikan supaya semaian kalian itu tidak kutilang. Ini ada 1 2 3 4 5 nampan yang semuanya ini gagal. Saya akan perlihatkan satu nampan. Nah, jadi kenapa kok bisa semaian saya itu seperti ini? Ini dikarenakan faktor cuaca yang kemarin itu mendung, malamnya hujan, kemudian besoknya itu mendung, nggak ada panas, sampai malam nggak ada panas sama sekali. Jadi ya inilah hasilnya. Jadi kalau saya menyemai itu, triknya atau rahasia saya supaya tanaman ini semprot semuanya. Nah ini kan semprot semuanya ya, hampir semprot semuanya. Ada yang gagal cuman ya satu dua lah, satu dua ada yang tidak tumbuh, tapi ini lumayan semuanya bisa tumbuh. Nah itu caranya adalah kalian biarkan itu, saya nyemai lagi, biarkan di rumah selama 2 malam. Artinya dalam 1 2 3 dalam 3 hari itu ditaruh di dalam rumah. Itu kenapa? Supaya bijinya ini tidak kering. Kalau kita langsung panaskan itu biasanya bijinya ini kering, karena kita pakai spons ya. Nggak tahu kalau pakai rock wool apakah seperti itu, saya juga kurang tahu karena saya nggak pernah pakai rock wool. Nah ini saya biarkan 2 malam di rumah, kemudian hari besoknya itu harus terkena sinar matahari. Itu wajib ya. Kalau misalkan cuaca mendung atau enggak ada panas, itu ya hasilnya akan seperti ini. Dia akan panjang seperti ini karena ini telat kena panas. Tapi kalau misalkan ada panas matahari, itu hasilnya luar biasa bagus. Saya selalu pakai cara ini, dan hasilnya itu memuaskan. Dia semprot semuanya, kemudian tidak kutilang, dia bagus lah pokoknya. Dan ini saya nyemai lagi, terpaksa saya nyemai lagi. Ini ada 800-an titik tanam, dan yang dinampan ini mungkin lebih dari itu, dan semuanya gagal, terpaksa saya buang. Tapi untuk medianya ini bisa digunakan kembali. Jadi kalau kita pakai spons, enaknya itu di situ. Kalau semen gagal, kita bisa dipakai lagi. Tapi untuk benih ya nggak bisa lah. Ini terpaksa rugi di benih, di bijinya. Nah ini saya nyemai lagi, dan ini baru satu malam ya. Ini pakai rock wool karena saya nggak mau capek-capek nyabuti itu, jadi saya pakai rock wool aja, karena juga ada rock wool sedikit. Ini baru satu malam, dan besok nanti malam itu adalah malam kedua. Jadi besok itu harus wajib terkena sinar matahari. Kalau misalkan besok itu cuaca mendung, maka semuanya akan gagal lagi. Nah ini sudah mulai keluar sprout ya, sudah mulai sprout. Nah kalau malam pertama itu dia sudah sprout seperti ini, sudah keluar putih-putih ini. Biasanya itu kalau biasanya saya lihat di YouTube itu ada orang yang dia seperti ini, satu malam atau mungkin satu malam ya, itu ditaruh di dalam kulkas malahan.
ditaruh di dalam kulkas supaya kelembapan tetap terjaga ya, tapi itu berlebihan lah ditaruh dalam kulkas atau di ruangan ber AC biasanya. Tapi itu berlebihan, gini aja sudah semprot semuanya. Karena kalau kita taruh seperti ini, kita taruh di panasan, itu kemungkinan besar akar muda ini ya, yang putih-putih ini, yang baru seperti itu akan kering, dia akan kering dan berujung mati karena terlalu panas, belum kuat lah istilahnya, belum kuat terkena panas matahari. Ini saya nyemai 800 titik. Nah, ini adalah tanaman kale apa, sioma. Nih, sioma selada wangi. Kemarin sudah habis 1 bungkus, jadi ini rugi 1 bungkus ini. Harganya berapa ya? 12.000 kalau nggak salah 1 bungkus. Jadi mungkin 1 bungkus ini bisa sampai 1000 lubang ya, 1000 lubang lebih ini kayaknya. Harganya antara 10 sampai 12.000 lah, saya lupa ini. Nih hasilnya akan seperti ini. Ya memang kalau kita taruh langsung di panas itu, misalkan kita sore nyemai kemudian besoknya langsung ditaruh di panasan, itu juga bagus, nggak masalah. Cuman semprotnya itu nggak semuanya semprot, jadi ada yang mati kering biasanya. Karena kan kalau kita nyemai kan bijinya mungkin ada yang nempel di bagian atas, jadi kalau bagian atas ini itu kering dia kalau spon, jadi tidak tersentuh air sehingga dia akan kering. Nah, untuk waktu penyemaian itu saya semai pada pukul 12 siang. Dan kalau selada Grand Repitavung ya, saya menggunakan benih itu yang harganya itu 25.000 itu saya semai jam 3 sore. Kenapa kok berbeda? Karena sioma ini, yang benih yang ini loh ya, nggak tahu kalau yang lain itu ada ya semprotnya agak sedikit lama atau memang seperti itu, saya juga nggak tahu. Itu pada hari besok berarti hari keempat ya, hari keempat itu dia sudah pas dalam artian itu dia sudah mulai keluar dari spon seperti ini contohnya. Nah, di hari keempat akan seperti ini. Nah, kalau kita menyemai pada ya jam sore lah istilahnya, jam 4 sore itu sudah berbeda lagi hasilnya akan mungkin dia agak panjang ya seperti yang di sampingnya ini lah. Nah, dia akan seperti ini. Tapi kalau seperti ini sebenarnya masih bisa untuk dilanjutkan. Tapi kalau sudah sangat panjang seperti ini, kira-kira ini panjangnya 2 sentian, itu sudah tidak bisa dilanjutkan ya, karena nanti dikhawatirkan itu pertumbuhannya lambat dan memakan banyak waktu juga, dan hasilnya juga belum tentu bagus sih. Tapi saya dulu itu pernah saya lihatkan ke teman-teman videonya itu sawi yang kutilang parah, kutilangnya itu ya hampir segini lah kutilangnya, itu dilanjutkan dipindah tanam sampai panen, itu ternyata hasilnya juga bagus ya. Perbedaannya cuman di batangnya itu agak sedikit lebih panjang di bagian batang isi sawinya itu. Tapi saya kurang tahu untuk estimasi waktunya karena itu punya teman saya ya, dan dia itu sengaja dibuat kutilang supaya
daunnya itu cepat keluar dari pipa, kan pipa itu kan dalam ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup segini aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman yang menyemai itu tanamannya bagus, bisa panen dengan maksimal dan sesuai harapan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya mengenai tanaman ini. Dan saya akan memvideokan tanaman sioma itu dari biji sampai panen, jadi jangan kelewatkan video tersebut. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.